Jadi ibadah kata yang melingkup semua yang Allah cintai, seluruh yang Allah ridhai. Apakah dia berupa ucapan, berupa amalan tersembunyi maupun nampak. Selama hal itu Allah cintai, Allah ridhai, maka dia apa? Ibadah. Ini diperintah, ubudu rabbakum. Tegakkan ibadah kepada Rabb kalian. Tegakkan apa yang Allah cintai, apa yang Allah ridhai untuk kalian. Tegakkan ibadah ini, apakah dia berupa ucapan, berupa perbuatan, sesuatu yang nampak atau sesuatu yang tersembunyi. Dan beliau telah memberikan contoh-contoh yang beliau sebutkan lengkap. Ucapan, amalan, batinan, zahiran, bahkan ada ibadah hablum minallah, hablum minan nas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Pada pertemuan yang lalu telah kita baca awal kitab Al-Ubudiyah yang terpahami di dalamnya kenapa kitab ini ada. Karena pertanyaan yang hakikat pertanyaannya mempertanyakan firman Allah Subhanahu wa taala apa? Yang mana? Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian manusia, beribadahlah kalian hanya kepada Rabb kalian. Pertanyaan, apa itu ibadah? Apa cabang-cabangnya? Apa
apakah agama seluruhnya masuk di dalamnya atau tidak, apa hakikat ibadah, apa ibadah itu jenjang tertinggi di dunia, di akhirat. Ini apakah di atas ibadah menjadi hamba ada lagi yang lebih hebat? Ini pertanyaan, dan si penanya menginginkan diurai jawabannya. Syekh rahimahullah ta'ala pun menjawab. Lahirlah kitab Al-Ubudiyah. Taib. Yang akhirnya kitab ini menjadi apa? Kaidah ilmu mendasar dalam penghambaan. Ilmu mendasar dalam penghambaan. Kita sudah jelaskan singkat bahwa ayat itu panggilan kepada seluruh manusia yang melingkup al-ins wal jin. An-nas melingkup al-ins wal jin, jin dan manusia. Ubudu, beribadah kalian kepada Rabb kalian. Itu perintah ibadah paling masuk akal. Perintah beribadah kepada Rabb kalian yang mencipta, yang menguasai, yang mengatur kalian. Baik. Beliau jawab dengan apa? Langsung memberi kaidah mendasar tentang apa itu ibadah. Ingat apa definisi ibadah? Al-ibadah hiya ismun jami' li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-aqwal wal a'mal al-batinah wal zahirah. Jadi ibadah kata yang melingkup semua yang Allah cintai, seluruh yang Allah ridhai. Apakah dia berupa ucapan, berupa amalan tersembunyi maupun nampak. Selama hal itu Allah cintai, Allah ridhai, maka dia apa? Ibadah. Ini diperintah, ubudu rabbakum. Tegakkan ibadah kepada Rabb kalian. Tegakkan apa yang Allah cintai, apa yang Allah ridhai untuk kalian. Tegakkan ibadah ini, apakah dia berupa ucapan, berupa perbuatan, sesuatu yang nampak atau sesuatu yang tersembunyi. Dan beliau telah memberikan contoh-contoh yang beliau sebutkan lengkap. Ucapan, amalan, batinah, zahirah. Bahkan ada ibadah hablum minallah, hablum minan nas. Beliau menyebutkan salat, zakat, puasa, haji, jujur dalam berucap ibadah. Sebab Allah cintai, Allah ridhai. Menunaikan amanah, ibadah. Berbakti kepada kedua orang tua, ibadah. Menyambung silaturahim, ibadah. Memenuhi janji, ibadah. Mengajak kepada yang ma'ruf, mencegah terhadap yang mungkar, ibadah. Berjihad dengan ilmu dan seterusnya. Menghadapi orang kafir dan orang-orang munafik, ibadah. Berbuat baik kepada tetangga, ibadah. Terhadap anak yatim, orang miskin, orang yang dalam perjalanan, terhadap budak, orang-orang yang kita kuasai dari kalangan manusia ataupun haiwan, ibadah. Kemudian beliau sebutkan ibadah yang sangat urgen betul, yang banyak orang terlalaikan. Doa termasuk ibadah, dzikir termasuk ibadah, membaca Quran termasuk ibadah. Ini seluruhnya ibadah besar. Kenapa? Allah cintai, Allah ridhai. Kalau demikian berarti masuk dalam ayat wa'budu rabbakum. Beribadah kalian kepada Rabb kalian. Tegakkan itu. Itu maksud kita dicipta. Itu maksud diutusnya Nabi dan Rasul, diturunkannya kitab-kitab. Yang menarik lebih dalam, beliau contohkan lebih jauh mencintai Allah dan Rasulnya ibadah.
Khasyatullah ibadah, inabah senantiasa kembali kepada Allah ibadah, memurnikan agama seluruhnya ibadah, bersabar, bersyukur, ridha, semuanya ibadah. Tawakal, harap terhadap rahmat Allah ibadah, takut terhadap siksaannya ibadah. Ini ibadah-ibadah apa? Ini yang beliau sebutkan terakhir ini apa? Ibadah-ibadah batinah yang jadi apa? Justru jadi penentu seluruh ibadah. Justru jadi penentu seluruh ibadah. Baik. Kemudian beliau urai lebih dalam kata beliau, wadalika, jadi ini semua ibadah. Wadalika anna al-ibadata lillahi hiyal ghayatul mahbubatulah wal mardiyatulah. Hal itu karena ibadah itu seluruhnya harus hanya kepada Allah. Dia ini adalah al-ghayatul mahbubah wal mardiyatulah. Nah, perhatikan, ini ilmu penting. Beliau tegaskan ibadah itu al-ghayah al-mahbubah, puncak yang paling dicintai, puncak yang paling diridai. Ini pencapaian ilmu Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Ibadah kepada Allah itu adalah puncak yang kita cintai, puncak yang diridai. Jadi perintah beribadah ini perintah untuk mewujudkan apa? Puncak pencapaian sudah. Yang mewujudkan ibadah Abdul Hamba namanya. Hanya jangan pahami ibadah hanya sholat, puasa, zakat. Lihat, beliau kasih ilmu pertama, ilmu jenis-jenis ibadah. Ilmu ini menegaskan luasnya ibadah, melingkup seluruh aspek kehidupan kita. Dan semua perkara itu apa? Puncak pencapaian. Mewujudkan itu puncak pencapaian. Di situ puncak kecintaan, di situ puncak keridaan. Nanti beliau akan jelaskan lebih dalam akan hal ini. Kemudian beliau urai lebih dalam, wallati khalaqal khalqalaha, yang mana ibadah ini Allah mencipta makhluk untuknya. Kita termasuk untuk ini. Kita dicipta, diwujudkan. Sebelumnya tidak pernah ada. Kemudian kita dicipta, diwujudkan. Untuk apa? Mewujudkan ini. Ini maksud penciptaan kita. Kama qala Allah Ta'ala, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Disebutkan dalilnya, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Ad-Dariyat ayat 56. Wa ma khalaqtu, saya tidak pernah mencipta al-jin wal ins, jin dan manusia, illa kecuali liya'budun, supaya mereka beribadah kepada. Coba perhatikan ayat itu. Wa ma, kalimat penafian, menolak. Khalaqtu, saya mencipta. Saya mencipta al-jin, manusia, wal ins, al-jin, al-ins, manusia. Saya tidak pernah mencipta jin dan manusia illa kecuali. Perhatikan kalimat illa kecuali.
Ada penafian, kemudian disusul lahir apa? Pengkhususan. Itu lahir pengkhususan. Hanya itu. Hanya itu saya cipta jin dan manusia. Hanya untuk ini saya cipta jin dan manusia. Li menunjukkan illah, maksud. Untuk apa? Liya'buduni, supaya mereka beribadah ni kepada saya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti ibadah dalam ayat ini apa? Ibadah dalam ayat ini apa? Maksud khusus, tujuan satu-satunya. Hikmah satu-satunya. Untuk apa kita terwujud saat ini? Siapa yang beritahu? Sang Pencipta langsung. Ayo ikhwah, Sang Pencipta yang langsung memberitahu, saya tidak mencipta jin dan manusia, kecuali kalimat menafikan, saya tidak pernah mencipta jin dan manusia. Tidak ada sama sekali maksud. Tidak ada sama sekali maksud mencipta jin dan manusia, kecuali berarti apa? Hanya itu maksud. Ayo, kita sekarang sudah tercipta? Ayo, atau masih mati? Kalau sudah tercipta, maka apa? Kita dicipta untuk apa? Wujudkan. Liya'buduni. Di sini tidak disebutkan supaya kalian beribadah, tapi langsung disebutkan supaya kalian beribadah kepada saya. Siapa saya? Yang telah mencipta. Sang Pencipta bilang, saya cipta kamu supaya beribadah kepada saya saja, tidak ada lain maksudnya. Ayat ini akan terasa kuat kalau betul-betul kita sadar saya termasuk yang tercipta. Saya termasuk yang tercipta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bersama dengan yang lain, bersama dengan seluruh jin. Saya termasuk di antara mereka. Yang Allah katakan tidak ada maksud saya ada kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Agak maju dulu ya, maju sedikit. Ya, agak maju supaya jazakumullah khairan. Jadi setelah beliau mendefinisikan ibadah yang sangat luas, beliau sekarang memahamkan hakikat ibadah. Ternyata dia, apa yang pertama yang beliau pahamkan dari definisi apa itu ibadah? Semua yang Allah cintai, semua yang Allah ridai. Terus beliau tekankan di bawah apa? Itu puncak ridha, itu puncak cinta. Al-ghaya al-mahbubah, puncak yang dicintai, puncak yang diridai di situ. Mencari cinta Allah dalam ibadah, mencari ridha Allah dalam ibadah, itu puncak. Yang ternyata itu juga maksud kita dicipta.
Subhanallah. Kita memang dicipta untuk apa? Sampai kepada puncak yang Allah ridhoi. Jadi kita tercipta untuk sesuatu yang terhebat, termulia, untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang fokus pada ayat ini. Saya tidak mencipta jin dan manusia. Kata al-jin, jin sepakai al, melingkup semua jin, termasuk iblis laknatullah alaih. Itu dicipta untuk beribadah. Wal ins, melingkup seluruh ins, Nabi Adam dan seluruh turunannya sampai akhir zaman. Siapapun jin, siapapun manusia masuk dalam kaidah ini. Saya tidak pernah cipta mereka kecuali terkhusus. Li, ini li menunjukkan maksud penciptaan, tujuan penciptaan, hikmah penciptaan. Liya'budun, beribadah, bukan sekedar beribadah, tapi ditegaskan kepada siapa? Liya'buduni, beribadah kepadaku. Siapa saya di sini? Sang pencipta. Kalau bukan sang pencipta yang bilang, sudah tidak cocok, tidak akan ketemu. Semua jin dan manusia bisa menolak, tapi yang mencipta yang bilang, manusia akan pasrah, ridho, senang. Apalagi di situ apa? Bukan sekedar maksud, tetapi apa? Puncak yang dicintai, puncak yang diridhoi. Hebatnya ibadah. Yang di atas apa itu? Banyak sekali, luas sekali. Bukan hanya sekedar sholat puasa, tapi ternyata jujur, amanah, memenuhi janji, al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Berbuat baik, bersedekah, banyaknya ibadah, bersilaturahim, seluruhnya ibadah. Itu maksud kita dicipta. Itu tujuan kita dicipta. Kekeliruan yang sampai saat ini, bahkan walaupun pembahasan ini berulang, tetap kekeliruan ini nempel. Orang hanya memahami ibadah sholat. Saya dicipta untuk sholat. Muncul yang menanggapi lagi, ini sudah salah, muncul tanggapan salah. Dari sesuatu yang salah lahir sesuatu yang salah yang lain. Masa untuk sholat saja kita perlu juga makan, kita perlu juga bekerja, kita juga perlu ini, kita juga perlu ini. Akhirnya apa? Dia salahkan yang ini. Bukan yang ininya disalahkan, ayatnya dia salahkan. Ini agama ini, tidak beres ini agama. Keliru dari awal. Akhirnya muncul dua kelompok bertentangan, seluruhnya sesat. Yang benar, yang menyatukan seluruhnya. Kita dicipta untuk sholat, untuk berpuasa, untuk zakat, untuk haji, untuk bersilaturahim, untuk jujur, untuk menunaikan amanah, untuk bersilaturahim, untuk bersedekah, berbaik-baik kepada tetangga, untuk mengucapkan yang baik yang Allah cintai, untuk melakukan yang Allah cintai, yang Allah ridhai, bahkan hati untuk mencintai Allah, untuk takut kepadanya, untuk mengharap kepadanya, khasyat terhadapnya, raghbah dan seterusnya. Banyak sekali untuk berdoa, untuk menyembelih hanya kepada Allah, membesarkan, mengagungkan. Banyak sekali jenis ibadah, lahiriah dan batin. Itu semua maksud kita dicipta. Kalau orang paham itu, tidak ada yang tersisa itu.
yang merupakan keperluan hidup. Ayo, ada dari contoh ibadah itu pun masih sebagian. Ada dari contoh ibadah itu yang tidak terhubungkan dengan hidup kita. Tidak ada. Dan kita dicipta untuk itu. Untuk semua ibadahnya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Cermati betul ya. Baik, kita lanjutkan. Ayat ini punya uraian lebih luas. Di pembahasan Kitabut Tauhid itu akan dibahas lebih luas. Ini Syekh hanya ingin menekankan betul maksud dan hikmah kita dicipta untuk beribadah. Sebab ini pembahasan. Wa biha arsala jami'ar rusul. Ternyata wa biha, dan hanya dengan ini pula Allah mengutus seluruh rasul. Kama qala Nuhun liqaumi. Beliau contohkan sebagaimana ucapan Nabi Nuh kepada kaumnya. Nabi Nuh, rasul pertama yang diutus. Beliau contohkan rasul pertama yang diutus, Nuh alaihi salatu wassalam. Lihat kata Nuh, "U'budullah ma lakum min ilahin ghairuh." Ya qaum, awalnya ya qaumi i'budullah ma lakum min ilahin ghairuh. Wa kadzalika qala Hud. Ini juga ucapan Nabi Hud. Wa Saleh, Nabi Saleh. Wa Syuaib, Nabi Syuaib. Wa ghairuhum bi qaumihim, dan semua nabi dan rasul kepada kaum mereka. Apa ucapannya? Ya qaum, wahai kaumku, u'budullah, beribadahlah kalian kepada Allah. Terus malakum min ilahin ghairuh, kalian tidak pernah memiliki satu pun ilah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditegaskan lagi dengan ayat ini umum. Wa qala ta'ala, wa laqad ba'atna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut faminhum man hadallahu wa minhum man haqqat 'alaihi ad-dalalah. Wa laqad ba'atna, sungguh kami telah mengutus fi kulli ummah, pada setiap umat, rasulan, seorang rasul. Kalau di atas apa? Ucapan rasul per rasul, setiap rasul. Ucapan rasul pertama Nuh. Kemudian rasul-rasul setelahnya, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Syuaib, demi yang lainnya. Itu langsung disebutkan dalam Quran, dalam surah Al-A'raf. Nabi Nuh mengatakan, ya qaumi i'budullah ma lakum min ilahin ghairuh. Nabi Hud mengatakan juga demikian, ya qaumi i'budullah ma lakum min ilahin ghairuh. Nabi Saleh juga mengatakan, ya qaumi i'budullah ma lakum min ilahin ghairuh. Nabi Syuaib juga mengatakan, ya qaumi i'budullah ma lakum min ilahin ghairuh. Semua nabi dan rasul. Kemudian beliau datangkan yang lebih umum, wa laqad ba'atna fi kulli ummah, sungguh kami telah mengutus pada setiap umat rasulan, seorang rasul. Berarti apa? Tidak ada satupun umat kecuali pasti telah terutus rasul. Apa seruan setiap rasul? Ani abudullah, beribadahlah kalian hanya kepada Allah. Wajtanibut taghut, tinggalkan sejauh-jauhnya, jauhi at-taghut, semua yang disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi lihat, faminhum man hadallah, di antara mereka ada yang Allah beri hidayah sehingga dia terima ajakan Nabi dan Rasul. Wa minhum man haqqat alaihi ad-dalalah, di antara mereka ada yang pasti tersesat. Kenapa? Menempuh jalan-jalan tersesat sehingga ditetapkan tersesat. Ini ayat
menjelaskan seluruh rasul tanpa kecuali telah terutus pada setiap umat. Seruannya apa? Ibadah. Seruannya tegakkan ibadah. Boleh sebutkan ayat kedua yang maknanya sama, menunjukkan semua nabi dan rasul di atas dakwah ini. Dalam surah Al-Anbiya ayat 25, tadi An-Nahl 36, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalna min qablika mir rasul illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'buduni." Ya. Wa ma arsalna, kami tidak pernah mengutus, min qablika, sebelum engkau ya Muhammad, mir rasul, satupun rasul, illa, kecuali pasti, nuhi, kami wahyukan, ilaihi, kepadanya. Apa wahyu yang Allah beri, turunkan kepada setiap rasul sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada Nabi Muhammad, so, jadi ayat Al-Quran. Apa wahyunya? Annahu la ilaha illa ana fa'budun. Wahyunya adalah la ilaha illallah, tidak ada yang berhak untuk disembah kecuali hanya saya, kata Allah. Fa, karena itulah, u'buduni, beribadalah kalian hanya kepada aku. Berarti setiap nabi dan rasul itu apa? Diutus untuk apa? Dapat wahyu. Kalau di atas apa? Semua seruan nabi dan rasul, semua seruan nabi dan rasul apa? Seruan nabi dan rasul kepada umatnya, beribadah kalian kepada Allah, jangan kepada selainnya. Kalau ini apa? Semua nabi dan rasul diwahyukan, mendapat wahyu supaya apa? Beribadah hanya kepada Allah. Jadi bukan hanya umat, nabi dan rasul juga. Manusia terhebat siapa? Nabi dan rasul. Ternyata mereka juga mereka juga dicipta untuk beribadah. Diturunkan wahyu supaya mereka beribadah. Diturunkan wahyu supaya mereka sampaikan kepada umat supaya beribadah. Hebatnya ini ibadah. Kalau kita bilang program, ya program apa? Misi, visi, terserah apa namanya. Ayat ketiga, wa qala ta'ala, inna hadhihi ummatukum ummatan wahida wa ana rabbukum fa'budun. Sungguh ini adalah umat kalian, kalian para nabi dan rasul adalah umat yang satu. Wa ana rabbukum, dan saya Rabb kalian, fa'budun, maka beribadahlah kalian hanya kepada aku. Sungguh ini adalah umat kalian. Siapa kalian di sini? Semua nabi dan rasul. Ini surah Al-Anbiya. Kisah semua nabi dan rasul. Allah bilang apa? Sungguh ini umat kalian adalah umat yang satu. Dan saya Rabb kalian, fa'budun, maka beribadahlah kalian kepadaku. Berarti apa? Semua nabi dan rasul menyeru kepada umatnya supaya beribadah hanya kepada Allah, Rabb satu-satunya. Dan seruan yang sama ini menjadikan apa? Semua umat satu. Jadi prinsip ini prinsip yang menyatukan umat. Saat setiap umat sadar dia hidup untuk jadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan hamba selainnya.
untuk jadi hamba Allah Subhanahu wa taala semata, bukan hamba yang selain. Baik, ini cukup 3 ayat seluruhnya menegaskan semua nabi dan rasul, tak satu pun nabi dan rasul, bahkan mereka dianggap satu umat, satu kesatuan di atas prinsip ini, untuk beribadah hanya kepada Allah, untuk menyatakan la ilaha illallah, untuk mewujudkan ibadah kepada Allah dan menjauh dari semua disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jelas bahwa apa? Ibadah bukan sekedar maksud kita dicipta, tetapi apa? Dia apa? Tujuan semua nabi dan rasul diutus. Berarti apa? Itu juga tujuan semua kitab yang diturunkan. Al-ikhwah rahimahumullah. Nah, kalau di atas ayat satu persatu, Nuh berkata kepada kaumnya, ya qaumi ibudullah malakum min ilahin ghair. Wahai kaumku, beribadah kalian kepada Allah, tidak ada satu pun sembahan untuk kalian selainnya. Sudah? Ayo simpulkan dulu. Apa itu ibadah? Yang Allah cintai, yang Allah hidai. Terus lebih dari itu, di bawah beliau apa? Puncak yang dicintai, puncak yang dihidai. Lebih dari itu, apa itu ibadah? Maksud, tujuan kita ada, bahkan semua jin dan manusia. Terus apa itu ibadah? Tambah lagi, seruan, tujuan, target, pencapaian semua nabi dan rasul, itu ibadah. Bahkan apa itu ibadah? Sesuatu yang merupakan kemuliaan setiap nabi dan rasul. Itu wahyu spesial setiap nabi dan rasul. Wa ma arsalna min qablika min rasul. Tidak ada satupun rasul yang kami utus sebelum engkau kecuali kami wahyukan. Apa wahyunya? Annahu la ilaha illa ana fa'budun. Tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya saya, maka beribadahlah kalian kepada aku. Ini apa? Nabi dan rasul, semua nabi dan rasul diutus supaya mewujudkan ibadah hanya kepada Allah. Diutus supaya menyampaikan, berdakwah kepada setiap umat, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tinggal ini supaya kuat ini ilmu. Kuat ini ilmu. Cermati setiap keterangan pakai ayat, bukan ucapan saya, bukan ucapan Syekhul Islam Taimiyah, bukan pemikiran. Menurut saya tidak, langsung dari Sang Pencipta. Di situ akan kuat. Caranya begini, buka hati, pasang pendengaran, betul-betul mau terima kalau dari Allah, tidak ada penolakan terhadapnya, dan fokus, besarkan betul firman Allah Subhanahu wa taala, yakini itu ilmu terhebat. Dan ternyata ada ilmu besar. Tujuan Allah mencipta kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dengarkan ayat ini, baca ayat ini.
di atas keyakinan itu firman Allah untuk disampaikan kepada kita. Saya tidak mencipta jin dan manusia, masukkan diri kita di situ, kecuali liya'buduni, supaya beribadah hanya kepada. Inilah ibadah. Maksud penciptaan, maksud saya ada ini, yang ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala tidak sekedar mencipta kita di atas maksud besar ini. Allah Subhanahu wa ta'ala yang menganugerahi kita lagi dengan petunjuk supaya bisa beribadah. Dengan apa? Memilih manusia terbaiknya, mengajarkan kepada setiap umat begini beribadah, menurunkan kitab-kitabnya, ilmu-ilmunya, mengajar setiap umat begini cara beribadah. Lihat baiknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sempurna penciptaan. Bukan sekedar dicipta untuk itu kemudian dibiarkan begitu saja. Jadi jangan pernah menganggap kita ada saat ini tanpa maksud, tanpa tujuan. Bahkan jangan menganggap kita ada saat ini dengan maksud dan tujuan, kemudian Allah biarkan kita cari sendiri. Tapi harus betul-betul yakin kita ada saat ini itu dengan maksud, bahkan bukan sekedar maksud, maksud terhebat, maksud yang paling Allah cintai, maksud yang paling Allah ridhai. Saking hebatnya Allah utus manusia yang paling Allah cintai, manusia yang paling Allah ridhai. Allah turunkan ilmu yang paling Allah cintai, ilmu yang paling Allah ridhai. Itu kitab yang turun. Setiap kitab itu ilmu terdahsyat yang pernah turun. Semuanya untuk apa? Tegaknya ibadah. Jadi jangan bandingkan ibadah dengan pekerjaan ini, jadi ini, status ini dan seterusnya. Tidak boleh. Sebab status-status itu punya di garis tersendiri. Semua status itu dunia, rendah seluruhnya. Di sisi lain, status-status itu sebenarnya tidak bertentangan dengan ibadah. Ada statusnya sebagai pelajar, ada statusnya sebagai guru, ada statusnya di sini. Ada statusnya sebagai pejabat, ada statusnya sebagai pemborong, ada statusnya sebagai ini. Ada pekerjaannya begini, ada yang kedudukannya seperti ini. Itu apa? Semuanya akan menjadi baik kalau ditegakkan sebagai ibadah. Sebagai pelajar, ayo lihat apa yang Allah cintai sebagai pelajar, maka tegakkan itu ibadah, jadikan sebagai ibadah. Belajar Allah cintai, menuntut ilmu. Taib. Kalau begitu Allah cintai. Kalau Allah cintai berarti apa? Ibadah. Kalau ibadah berarti itu maksud kita dicipta? Iya. Bahkan Nabi diutus untuk apa? Mengajarkan ilmu. Jadi saat kita belajar, pahami. Saat di kantor, kerja di kantor. Ayo, kerja di kantor, kerja di toko, kerja di pabrik, kerja di persawahan, kerja di perkebunan. Untuk apa? Dia ingin mewujudkan firman Allah. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki penegak kaum wanita. Dia ingin mewujudkan perintah anjuran dalam Quran dan Sunnah supaya apa? Memenuhi keperluan rumah tangga. Itu Allah cintai. Allah cintai. Kalau begitu tegakkan sebagai apa? Ibadah. Tegakkan sebagai ibadah. Yakini itu Allah cintai. Yakini Allah hidayat. Yakini bahwa saya dicipta untuk ini.
Sehingga dia sholat, dia beribadah. Dia bekerja, dia beribadah. Dia masjid, di masjid dia beribadah. Dia di tempat kerja, dia beribadah. Dia sebagai pelajar, dia beribadah. Dia sebagai presiden, dia beribadah. Bahkan dia sebagai hakim, dia beribadah. Dia sebagai orang yang dihukum, dia beribadah. Tinggal dia ambil petunjuk Nabi dan Rasul, apa yang Allah cintai dalam statusnya itu, dalam kerjanya itu, dalam kedudukannya itu, dalam kondisinya itu. Jangan keluar dari petunjuk Nabi dan Rasul. Sebab disitulah ibadah. Lihat, tidak ada satupun Rasul dunia yang telah berubah dengan beragam perubahan, dengan beragam budaya, dengan beragam peristiwa. Itu seluruhnya apa? Rasul diutus, terjadi peristiwa yang ujung-ujungnya selamat dan hancur. Selamat yang mengikuti, hancur yang itu ujung-ujung. Itu saja yang ada itu. Itu yang digali sekarang, itu yang dipelajari sekarang. Di semua bidang ilmu arahnya ke situ. Sekarang pun berkembangnya seperti itu. Ada negara ini, ada peristiwa ini, semuanya peristiwa ini. Siapa yang di atas jalan Rasul? Siapa yang menentang? Semuanya kembali kepada siapa yang di atas maksud jadi cipta, siapa yang keluar dari maksud dia dicipta. Kalau itu yang dibawa Rasul, Rasul membawa apa? Agama. Kalau begitu terhubungkan tuh. Ibadah seluruhnya adalah agama. Agama itu seluruhnya adalah ibadah. Dan agama yang dibawa oleh Nabi dan Rasul apa? Hanya sholatkah? Puasakah? Bahkan agama yang tertinggi, Nabi bilang apa? Iman tertinggi apa? Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum akhlaq. Orang beriman yang paling sempurna imannya, yang paling indah budi pekertinya. Ini budi pekerti yang di atas iman. Ada juga budi pekerti tabiat. Bagus, tersenyum, mudah memberi, tapi tabiat. Bukan karena perwujudan iman, sehingga tidak jadi ibadah. Itu nanti akan diurai kedalamannya. Ada kadang orang, mirip, tapi sebenarnya sangat tidak mirip. Kalau orang tahu hakikat ibadah. Dan sudah mulai nampak di sini. Allah cipta kita untuk apa? Beribadah. Kemudian Allah utus Nabi dan Rasul untuk mengajarkan apa? Ibadah. Kalau begitu hakikat ibadah itu diambil dari mana? Harus maunya Allah. Allah cipta kita untuk sesuatu. Apa sesuatu itu? Diutus Nabi dan Rasul mengajarkan. Kalau begitu tidak akan pernah ada ibadah kecuali harus melalui jalur Nabi dan Rasul. Tidak akan pernah hal itu dicintai, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali harus melalui jalur Nabi dan Rasul. Dan ini menjadi ilmu tentang ibadah yang paling mendasar. Banyak orang menganggap ibadah melakukan sesuatu supaya tenang jiwa, itu beribadah. Supaya nyaman, supaya bisa enak tidur.
Iya, mimpi indah, makan coto, saking nyamannya makan cotonya, tarat tukit timbul. Bukan sekedar itu ibadah. Ibadah itu kenikmatan hidup yang benar. Sebab kalau sekedar orang mau nikmat enak saja, banyak sekali tipuan di situ. Wah enak, tapi sebenarnya sangat menyakitkan. Wah tentram, tapi sebenarnya sangat menderita. Orang tidak sadar. Lihat orang yang kecanduan. Lihat orang yang kecanduan. Lihat orang yang minum. Saat dia konsumsi itu apa? Bagaimana perasaannya? Wah enaknya, nyaman. Nah kalau indra, saking nikmatnya dia hantam tiang listrik. Naik motor hantam tiang listrik. Sudah terjatuh, tak dia. Kenikmatan itu yang dianggap nikmat. Nikmat yang seperti itu yang dianggap nikmat. Banyak orang hidup di muka bumi menganggap dirinya nikmat, tapi sebenarnya orang yang mabuk dalam kehinaan. Nanti sadar kalau selesai mabuknya. Kalau selesai mabuk itu, ngapa ya suami ya? Ngapa aku benjol-benjolan? Sadar baru, wah sakitnya, wah di belakang ini sadar, menderita. Tapi masalahnya mabuk kesyirikan, mabuk keluar dari petunjuk agama, mabuk pelanggaran-pelanggaran itu banyak tidak ada sadarnya. Kalau mabuk minuman ada sadarnya. Ini yang mengerikannya di situ. Sehingga bagaimanapun ayatnya terbaca, dibaca ayatnya, tetap tidak sadar orang. Mabuk sangat mengerikan. Ini sampai di sini, kita sudah alhamdulillah dapat ilmu ibadah paling mendasar. Itu kaidah besar dalam ibadah. Ibadah hanya apa yang Nabi dan Rasul tuntunkan. Sebab yang cipta kita untuk beribadah siapa? Allah. Yang mengajar kita beribadah siapa? Allah. Dan apa itu ibadah? Yang Allah cintai, Allah ridai. Dari mana kita tahu Allah cintai, Allah ridai? Harus dari Allah. Yang dari Allah dari mana kita tahu? Dari pikiran kita, dari mimpi kita. Harus dari utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas sekali tuh. Terus kenapa masih bermain perasaan? Kebanyakan orang justru perasaan jadi penentu. Harusnya apa yang datang dari Nabi dan Rasul, perasaan disesuaikan dengan itu. Disitulah rasa yang kuat. Kalau sejalan di atas Nabi dan Rasul, rasa yang kuat paling hebat di situ. Kenikmatan paling hebat di situ. Baik, kalau terpahami hal ini, maka ilmu terakhir. Lihat ilmu terakhir dalam pertemuan ini, apa itu ibadah?
Lihat, semua dalil yang disebutkan tentang ibadah mengarah kepada satu hal besar, pengkhususan ibadah. Ingat, pengkhususan ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa, pengkhususan. Saya tidak mencipta jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Terus liya'budun, supaya beribadah kepadaku saja. Tidak boleh kepada selainku. Lihat, Nabi Nuh bilang apa? Rasul pertama diutus. Ya qaumi i'budullah, wahai kaumku beribadahlah kalian kepada Allah. Sampai situ saja. Ada lanjutannya. Malakum min ilahin ghair. Tidak ada untuk kalian satu pun ilah, sembahan selain Allah. Jadi beribadah tidak cukup sekedar beribadah kepada Allah, tapi apa? Harus berlepas dari seluruh bentuk ibadah kepada siapapun selain Allah Subhanahu wa taala. Baru di atas ibadah yang benar. Lihat ayat yang umum tadi, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula. Apa seruan setiap rasul? Ani ibudullah. Sampai di situ saja? Tidak. Wajtanibut taghut. Ani ibudullah, beribadah kalian kepada Allah. Terus wajtanibut taghut. Jauhi, tinggalkan semua yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Wa ma arsalna min qablika min rasul illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana. La ilaha menolak. Tidak ada yang berhak disembah illa ana, kecuali hanya saya. Harus dua ini. Ibadah yang diperintah, ibadah yang dituntunkan, ibadah yang menjadi maksud kita dicipta adalah ibadah yang ditegakkan kepada Allah dan selamat, tidak terpalingkan kepada siapapun juga selain Allah Subhanahu wa taala. Itu ibadah. Selain itu bukan ibadah, tidak pernah diperintah. Sebab kapan tercampur, justru itu lawan ibadah yang terbesar, kesyirikan. Singkatnya, ibadah yang diinginkan adalah ibadah murni yang tidak tercampur. Bahasa kerennya tauhid. Itu bahasa kerennya. Tauhid dalam ibadah. Pangkalnya la ilaha illallah. Pasti dua, la ilaha. Tolak semua yang disembah selain Allah. Tidak ada yang berhak disembah siapapun itu illallah, kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Baik, semoga bermanfaat. Insyaallah taala kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Masih akan mengurai kedalaman, keluasan dan hal-hal yang menyebabkan ibadah ini menempati ghayah al-mahbubah dan al-mardiyah, puncak yang dicintai dan diridai. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.